Halo sobat semua, inilah update terbaru hasil real count Pilpres 2024 dari KPU hari Minggu tanggal 25 Februari tahun 2024. Proses penghitungan suara atau real count pemilihan presiden atau Pilpres 2024 melalui Sirekap KPU masih terus berjalan hingga hari ini. Berdasarkan pantauan pada halaman resmi KPU hari ini, hasil real count KPU yang masuk telah mencapai 76,57%. Berdasarkan hasil sementara, paslon Capres dan Cawapres nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masih unggul dengan perolehan suara sebesar 58,84% atau 71 juta suara. Sementara itu, paslon nomor urut 1 yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menempati urutan kedua dengan perolehan suara mencapai 24,33% atau 29 juta suara. Di posisi terakhir ditempati oleh paslon nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang memperoleh suara sebesar 16,83% atau mencapai 20 juta suara. Untuk diketahui, proses penghitungan resmi dari KPU menggunakan metode penghitungan sebenarnya atau real count. Dengan demikian, data yang diunggah KPU di laman resminya merupakan hasil rekapitulasi suara yang terkumpul di TPS. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. AHY nilai tak ada keanehan dalam keunggulan Prabowo Gibran, marginnya besar, jaraknya jauh. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menilai tidak ada yang aneh dengan keunggulan perolehan suara pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Hal tersebut dilihat dari hasil perhitungan sementara KPU yang menempatkan Prabowo Gibran meraih perolehan suara terbanyak. Tak hanya itu, perolehan suara Prabowo Gibran juga terpaut cukup jauh dengan dua pasangan lainnya di Pilpres 2024, yakni Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, serta Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Bisa dilihat secara rasional hasil penghitungan sementara terkait Pilpres ini sudah menempatkan pasangan 02 Prabowo Gibran sebagai kandidat yang unggul, dan marginnya besar, kata AHY. Ini tidak bisa, saya tidak melihat ada sesuatu yang sangat aneh di situ, karena memang jaraknya jauh, ujarnya. Sebab itu, pria yang baru saja dilantik menjadi Menteri ATR Kepala BPN ini pun menekankan Partai Demokrat menganggap tidak ada urgensi dalam memunculkan hak angket DPR terkait kecurangan pemilu 2024. Saya tidak melihat ada urgensi ke sana hak angket, bukan hanya Demokrat saat ini adalah bagian dari pemerintahan, ujarnya. Menurut AHY, Partai Demokrat lebih memilih rekonsiliasi dibanding harus mendalami sesuatu yang tidak rasional. Putra sulung Presiden ke-6 Ri Susilo Bambang Yudhoyono tersebut berharap Indonesia tidak terlalu lama terjebak pasca pemilu ini dalam urusan yang juga tidak produktif bagi pembangunan bangsa. Adapun wacana pengajuan hak angket DPR RI dimunculkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ganjar mengatakan, menggulirkan hak angket karena adanya dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024. Ia menilai hal tersebut perlu disikapi secara serius. Bahkan, partai politik pengusungnya dalam hal ini PDIP dan PPP pun dapat menggulirkan atau mengusulkan hak angket di DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024. Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024, ujar Ganjar. Ganjar pun mengajak partai politik pengusung Capres dan Cawapres nomor urut 1. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar turut serta dalam pengajuan hak tersebut. Terkait hal itu, parpol pengusung Anies Muhaimin pun telah menyatakan siap mendukung hak angket, tapi masih ingin melihat keseriusan PDIP dalam memperjuangkan wacana tersebut di DPR. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Jika Prabowo Gibran menang Pilpres 2024, PDIP harga mati oposisi. Posisi partai PDIP diprediksi kuat akan menjadi oposisi, apabila pemenang pemilihan presiden 2024 adalah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Pengamat politik dari Citra Institute Efriza mengamati, kemungkinan PDIP menjadi koalisi pemerintahan Prabowo Gibran sangat kecil, karena terdapat beberapa hal dari pelaksanaan pemilu serentak 2024 yang menjadi alasannya.
Kalau PDIP jelas sudah harga mati menjadi oposisi, ujar Efriza. Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang, Unpam, itu menduga, Prabowo dan Gibran ketika menjalankan roda pemerintahan akan kesulitan, apabila PDIP menjadi oposisi. Kemungkinan, Efriza memperkirakan Prabowo dan Gibran akan bernegosiasi dengan PDIP yang kemungkinan besar masih akan menguasai parlemen, ketika hendak memuluskan realisasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan dibahas bersama DPR. Jadi PDIP hanya diajak berdialog saja dalam proses di parlemen oleh Prabowo, agar tak terjadi konflik dan semakin terbuka konflik antar pemerintahan baru ini dengan PDIP, tuturnya. Meski begitu, parlemen akan banyak berisik karena ketua parlemennya dari PDIP, demikian Efriza menambahkan. Berita selanjutnya, TKN ungkap alasan Jokowi terlibat pembentukan kabinet dan penyusunan kebijakan Prabowo-Gibran. Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran, Drajat Wibowo, mengungkapkan alasan Presiden Joko Widodo atau Jokowi masih akan dilibatkan dalam pembentukan kabinet dan penyusunan kebijakan Prabowo-Gibran. Kubu nomor urut 2 itu telah mengklaim memenangi pemilu 2024 berdasarkan hasil quick count atau hitung cepat. Tentu Presiden Jokowi akan mempunyai peranan yang signifikan di dalam pembentukan pemerintahan Prabowo-Gibran, kata Drajat. Alasan pertama, Drajat menyatakan visi misi Prabowo-Gibran dibangun di atas fondasi kebijakan dan capaian oleh Presiden Jokowi dan pemerintahan sebelumnya, termasuk Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarno Putri. Visi misi itu termasuk Astasita, 8 program terbaik cepat, dan 17 program prioritas. Alasan kedua, Drajat menjelaskan selama kampanye, Prabowo-Gibran selalu menyampaikan ingin melanjutkan, menyempurnakan, dan memperluas kebijakan Jokowi. Kebijakan itu mulai dari Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, hilirisasi, pembangunan infrastruktur, hingga bantuan sosial atau Bansos. Tentu Presiden Jokowi akan mempunyai peran signifikan, kata dia. Alasan ketiga, Drajat menyinggung approval rating Jokowi yang tinggi. Dia mengklaim semua pakar politik mengakui popularitas Jokowi sangat tinggi dan sangat besar pengaruhnya terhadap kemenangan Prabowo-Gibran. Dia mengklaim kemenangan itu tinggal menunggu pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Jadi dengan tingkat popularitas dan approval rating yang sangat tinggi itu, beliau mempunyai pengaruh politik yang sangat besar di dalam percaturan politik Indonesia, ujar dia. Berita selanjutnya, sederet penolakan koalisi pendukung Prabowo soal wacana hak angket di DPR, dorong proses lewat MK. Koalisi pendukung calon Presiden Prabowo Subianto ramai-ramai menolak wacana hak angket yang disuarakan Capres nomor urut 03, Ganjar Pranowo. Sederet partai pendukung Prabowo, mulai dari PAN, Golkar, hingga Demokrat, menganggap hak angket tidak perlu digulirkan ke DPR karena memiliki beragam risiko. Sebagai informasi, Ganjar Pranowo mengusulkan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024. Usulan tersebut didukung Capres nomor urut 01, Anies Baswedan. Anies bahkan telah memberi sinyal bakal bertemu Ganjar untuk membahas usulan tersebut. Namun, reaksi berbeda ditunjukkan kubu paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra, menyatakan hak angket seharusnya diajukan ke Mahkamah Konstitusi, bukan ke DPR.